Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Indonesia hari ini. Berita pertama, setelah melakukan evakuasi, akhirnya korban gedung Alfamart di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang ambruk hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah ditemukan. Seluruh korban reruntuhan gedung Alfamart sudah ditemukan. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dinas Sosial Kalsel Ahmadi pada Selasa 19 April 2022. Menurutnya semua korban sudah berhasil ditemukan. Total ada 14 korban sesuai data yang dilaporkan kerabat dan keluarga korban. Menurut Ahmadi, 4 orang yang tewas sudah ditemukan meninggal di lokasi kejadian. Untuk diketahui kemarin gedung tingkat 3 Alfamart dan toko spare part ambruk sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. 6 orang karyawan Alfamart menjadi korban, 2 orang karyawan toko spare part dan sisanya konsumen Alfamart. Berita kedua, perasaan seorang suami seketika hancur usai pulang tarawih dari masjid. Betapa tidak pria tersebut tak menyangka bakal melihat hal mengejutkan di rumahnya usai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Pria bertubuh tambun itu akhirnya hanya bisa terdiam seraya syok lantaran menyaksikan sang istri berbuat tak pantas. Sementara sang suami tertegun, istrinya terlihat menangis sambil bersujud di kaki sang pria. Video tangis seorang istri pecah sambil meminta maaf itu pun viral di media sosial. Diketahui perempuan yang menangis itu merupakan pelaku perselingkuhan. Dalam video tersebut terlihat seorang istri tengah bersujud memohon maaf pada sang suami. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @mutakin675 dan kembali disebarluaskan oleh akun Instagram @palembang.terciduk pada Senin 18 April 2022. Alih-alih perbanyak ibadah di bulan suci Ramadan, sang istri malah kedapatan berselingkuh saat suaminya sedang sholat tarawih di masjid. Diketahui sang suami saat itu sedang sholat tarawih di Masjid Lok Sumawe. Dalam video tersebut tampak seorang istri hanya mengenakan daster saat kepergok selingkuh. Ia pun lantas menangis histeris karena merasa bersalah. Istri tersebut bahkan rela mencium kaki sang suami agar mendapatkan maaf agar diampuni. Sang suami kemudian menjawab dengan mengungkapkan bahwa ia akan memaafkan, namun kabar perselingkuhan ini perlu dibicarakan bersama orang tua sang istri. Dalam keterangan di video terungkap bahwa sang istri ketahuan berduaan dengan lelaki lain di rumah saat suaminya berangkat sholat tarawih. Sang suami sendiri mengetahui perselingkuhan sang istri saat pulang dari sholat tarawih di Masjid Lok Sumawe pada Sabtu 16 April 2022. Sementara itu laki-laki yang diduga selingkuhan istrinya itu tampak mengenakan baju warna biru tertunduk jongkok pasrah mengangkat tangan saat diciduk sedang berada di rumah suami tersebut. Kejadian tersebut tentu membuat para warganet mengecam perbuatan sang istri yang selingkuh di belakang suaminya. Berita ketiga, fakta baru terkuak di pusaran kasus pembunuhan mahasiswa kedokteran Universitas Brawijaya. Pelaku ternyata telah menyiapkan sederet rencana keji kepada korban. Rencana-rencana tersebut terkuak dan kronologi korban disimpan selama sehari di dalam mobil. Adapun motif pembunuhan mahasiswa kedokteran UB Malang, Bagus Prasetya Lazuardi akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan Ziad Ibrahim Balbit berupanya menyimpan rasa suka pada anak tirinya yang sekaligus kekasih Bagus TS. Bahkan Ziad berencana menikahi TS. Selain motif asmara, ternyata ada alasan lain yang membuat Ziad membunuh Bagus, mahasiswa kedokteran kampus terkemuka di Malang yang merupakan kekasih dari anak tirinya. Wakil Direktur Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Ronald Ardianto Purba mengatakan, korban kerap kali dimintai uang oleh tersangka. Itu perbuatan tersangka terhadap korban semasa hidup selama korban menjalin hubungan dengan anak tiri tersangka. Catatan hasil penyelidikan terhadap tersangka, sebelum mengeksekusi korban, pelaku sempat memeras seluruh uang yang berada dalam kartu ATM korban melalui layanan aplikasi M-Banking. Sementara itu, Kasubdit 3 Jatanras Direskrimum Polda Jatim AKBP Lintar Mahardono mengungkapkan, tersangka menguras hampir semua uang di dalam ATM korban senilai 3,4 juta rupiah. Berita keempat, aksi penjambretan seorang tukang sayur terekam dalam rekaman CCTV viral di media sosial.
Aksi penjamretan yang dilakukan seorang pemotor pria itu terjadi di pagi hari. Korban adalah seorang ibu penjual sayur dengan gerobak di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 18 April 2022 kemarin. Peristiwa itu terjadi di pagi hari sekira pukul 9.34 waktu Indonesia Barat dan situasi jalanan lenggang. Terlihat pula pelaku sempat mondar-mandir memantau situasi dan korban yang tengah berjualan di lingkungan komplek. Melansir video yang diunggah akun Instagram jakarta.co, disebutkan modus penjamretan itu dengan berpura-pura membeli dagangan korban. Saat lengah, korban yang tengah mengambil beberapa belanjaan sesuai permintaan, rupanya dimanfaatkan pria bermotor itu untuk mengambil sebuah tas merah. Tas merah milik penjual sayur itu berisi sejumlah barang-barang berharga. Saat mengambil tas, korban sempat melihat aksi pelaku dan berteriak. Korban berteriak maling dan sempat mengejar pelaku yang langsung tancap gas sambil membawa kabur tas berisi barang penjual sayur. Untuk mengkonfirmasi peristiwa ini, Tribunnews.com telah mencoba menghubungi Kapolsek Tanah Abang Kompol Haris Kurniawan. Berita kelima, band progresif metal asal Amerika Serikat Dream Theater bakal manggung di kota Solo, Jawa Tengah. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membocorkan rencana grup musik yang beranggotakan 5 orang ini setelah gagal manggung di Jakarta. Akan tetapi Gibran belum bisa memberikan informasi lebih jauh, termasuk lokasi dan tanggal pelaksanaan konser. Sementara itu Gibran mengaku tidak terlalu menggemari band tersebut. Bahkan ia mengungkapkan jika belum pernah menonton konser Dream Theater. Untuk konser ini dirinya menggandeng I.O bertaraf nasional. Diberitakan sebelumnya band metal Dream Theater memenangkan Grammy Award 2022 kategori Best Metal Performance lewat lagu The Alien. Nominasi Best Metal Performance mewakili berbagai macam suara dalam metal, dari Deftones yang membelokkan genre hingga progresif nyata dari Dream Theater. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.